Potensi cuaca ekstrim di sejumlah daerah masih terjadi hingga 11 Maret mendatang. Untuk itu diperlukan respons cepat dari pemerintah dalam menindaklanjuti peringatan dini cuaca ekstrim ini. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Bung Said. Baik, Pak Guswanto, informasi terakhir yang kami terima cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga 11 Maret begitu ya. Apakah ada pemantauan terbaru dari BMKG berkaitan dengan potensi cuaca ekstrim ini? Baik, jadi dari pemantauan BMKG, yang pertama cuaca itu tetap aktif dan dinamis ya sampai 11 Maret. Kemudian kita juga tadi pagi jam 7 ya, kita juga mendeteksi adanya bibit siklon 98S yang berada di sebelah selatan wilayah Jakarta ya, di lautnya, di Samudra India. Ini kita deteksi. Kemudian kita juga mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di sebelah barat daripada Sumatera Utara, ini juga di laut Samudra India ya. Kemudian di samping itu kita juga mendeteksi bahwa nanti Madden-Julian Oscillation ataupun arak-arakan atau perkumpulan propagasi awan-awan hujan dari Samudra India akan masuk. Saat ini posisinya masih di Samudra India. Nah, dalam 2 atau 3 hari, barangkali 11-12 itu akan masuk ke wilayah bagian barat, Samudra India belah barat ya. Artinya wilayah Indonesia akan mendapatkan awan hujan lagi, dan ini juga memiliki potensi untuk hujan lebat hingga ekstrim. Ujian. Baik, akan ada potensi awan-awan hujan masuk ke Indonesia ya beberapa hari lagi, prediksinya begitu, pantauannya begitu. Pak Guswanto, kalau kita mendengarkan juga Ibu Dwi Korita sebelumnya mengatakan bahwa akan ada rekayasa cuaca begitu ya yang dilakukan. Beberapa hari ini atau hari ini saja kita lihat di Jakarta nampaknya sedikit begitu ya curah hujan. Apakah ini bagian dari dampak rekayasa cuaca yang dilakukan atau seperti apa, Pak Guswanto? Betul sekali Bung Said, pada waktu tanggal 4 yang lalu kita mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Menko PMK ya untuk melakukan tindak lanjut bagaimana mengatasi banjir dan kemudian dampak cuaca ekstrim ke depan, dan sudah dilakukan modifikasi cuaca yang disponsori oleh BNPB, kemudian tim teknis gabungan dari BMKG, dan basecampnya adalah di Halim Perdana Kusuma, di mana wilayah yang diamankan adalah Jabodetabek dan Jawa Barat serta sekitarnya. Dan ini dilakukan hingga tanggal 8. Demikian, Bung Said. Jadi modifikasi cuaca itu digunakan untuk mengurangi eskalasi daripada cuaca ekstrim ataupun mengurangi intensitas hujan yang akan terjadi. Baik, difokuskan di mana saja Pak Guswanto rekayasa cuaca yang saat ini sedang dilakukan? Jadi modifikasi cuaca yang saat ini ya dengan basecamp di Bandara Halim Perdana Kusuma fokusnya untuk mengamankan wilayah Jabodetabek, kemudian Jawa Barat serta Tangerang dan sekitarnya itu. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa awan hujan dalam beberapa hari ke depan itu akan bergerak ke barat begitu ya, ke arah Indonesia. Apakah ada lokasi-lokasi spesifik di Indonesia, misalnya di lokasi-lokasi mana yang kemudian berpotensi hujan deras dengan datangnya awan hujan ini, Pak Guswanto? Baik, seperti yang dirilis BMKG beberapa waktu yang lalu bahwa curah hujan tinggi ini masih diprediksi masih terjadi di wilayah Indonesia, dan pada bulan Maret ataupun April ini kita melihat ada potensi curah hujan yang tinggi, yaitu di atas 500 mm per bulan. Ini kan kita melakukan prediksi bulanan, musim, kemudian bulanan, kemudian 10 harian, mingguan sampai 3 jam. Nah, posisi untuk kalau dilihat untuk potensi tertinggi di atas 500 mm per bulan itu terjadi di Jawa Barat, kemudian sebagian Jawa Tengah, kemudian sebagian kecil NTT, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan serta Papua Tengah. Kemudian kalau kita melihat nanti ada Madden-Julian Oscillation ya sekitar tanggal 11 sampai tanggal 24 lah. Itu Indonesia wilayah barat akan terdampak oleh adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu propagasi awan-awan hujan dari Samudra India menuju ke Indonesia dan bergerak menuju ke arah timur. Dan ini
nanti kami informasikan lagi karena tanggal itu masih agak jauh. Nanti perakiraan yang lebih presisi adalah 3 hari menjelang hari H-nya. Kita juga akan mengupdate informasi daripada perakiraan cuaca di mana agar lebih akurat untuk tanggal 11 atau tanggal 12-nya. Mulainya untuk Madden Julian Oscillation untuk terjadi di wilayah Indian Ocean. Oke, 3 hari, maksud Anda tadi 3 hari sebelum tanggal 11 begitu ya Pak Guswanto? Betul, ya nanti kami infokan kembali. Biasanya itu akan lebih akurat ya, karena posisi itu lebih fenomenanya dan karakteristiknya akan lebih nampak. Baik, Pak Guswanto, meskipun situasinya memang masih dinamis Anda mengatakan tadi, namun ini agar menjadi catatan juga dan perhatian bagi warga masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi yang Anda sebutkan tadi, bencana-bencana apa yang kemungkinan bisa ditimbulkan dari cuaca ekstrem ini agar masyarakat bisa mengantisipasinya? Pak Guswanto. Baik, bencana-bencana yang perlu diantisipasi sebenarnya tergolong di dalam bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh karena adanya iklim atau cuaca ekstrim. Contohnya misalkan banjir, tanah longsor, kemudian kita melihat juga bahwa saat ini kan Maret, April, Mei itu adalah masa pancaroba. Biasanya di masa pancaroba ini juga disertai adanya gelombang tinggi, angin kencang, kemudian kalau hujan itu ada kilat dan petir. Nah, bencananya banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang tinggi biasanya. Seperti itu. Baik, semoga ini menjadi catatan begitu, menjadi perhatian agar diperhatikan agar pemerintah daerah juga bisa mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini. Pak Guswanto, selain antisipasi tadi Anda mengatakan modifikasi cuaca begitu ya yang diumumkan oleh Ibu Dwi Korita, kira-kira antisipasi apa lagi yang bisa kita lakukan agar kemudian potensi cuaca ekstrim ini setidaknya kita bisa minimalisir? Baik, antisipasi yang perlu dilakukan dan sangat merupakan sebagian besar dari sebuah mitigasi bencana. Yang pertama adalah kita wajib mengenali lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kita tinggal di bantaran sungai, apakah kita tinggal di tanah yang cekung, atau kita tinggal di tanah yang lereng, atau kita tinggal di pegunungan ataupun yang tutupan lahannya sudah berkurang ya. Ini perlu kita kenali dengan baik. Yang kedua, kita melihat perakiraan cuaca BMKG, kita update. Kan ada perakiraan cuaca, ada peringatan dini. Nah, yang menjadi penting adalah peringatan dini. Dengan mengetahui peringatan dini dan mengenali lingkungan dengan baik, itu menjadi salah satu mitigasi yang terbaik. Sehingga kita belum terjadi, itu kita bisa melakukan evakuasi terlebih dahulu sebagai contohnya. Atau mempersiapkan barang-barang yang untuk bisa dievakuasi. Kemudian yang kedua, hindari informasi-informasi yang bersifat hoax ya. Artinya bahwa kami BMKG sudah terbuka dan memberikan informasi kepada masyarakat itu melalui jalur-jalur, ada website, kemudian ada info BMKG, ada call center 196, ada juga melalui info BMKG yang bisa diinstal melalui Android ya. Ini sudah kita berikan, dan apabila Bapak Ibu memiliki handphone itu juga bisa melihat kondisi cuaca di lokasi tempat tinggalnya dengan melakukan mengetik www.bmkg.cuaca.bmkg.go.id. Nah, ini bisa menunjukkan perakiraan cuaca hingga 7 hari ke depan. Baik, semoga ini menjadi perhatian begitu ya, agar informasi dari BMKG secara resmi ini harus selalu dipantau dan juga kita harus menyadari lokasi tempat kita berada sehingga kemudian potensi bencana itu tadi tidak terjadi dan tidak memakan korban begitu ya. Dan kita harapkan tidak terjadi apa-apa ke depannya. Terima kasih banyak Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.